Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mandiri Jaya Teknik. Pada kesempatan kali ini kita ada perbaikan kulkas LG inverter yang 2 pintu ya. Dan ini LG inverternya sudah dirombak menjadi manual, akan tetapi ada beberapa part ya yang ada keliru lah menurut saya dan tidak maksimal. Nah, langsung saja kita menuju ke TKP-nya. Oke, dan di sini langsung kita lihat ya. Di sini kulkasnya mereknya LG dan ini adalah saya bawa ini adalah termostat. Kita akan pasang termostatnya ya. Dimana sebelumnya ini dia tidak pasang termostat. Ini salah satu kekeliruan yang sangat fatal ya. Dimana part ini sangat penting ya untuk dipasang ketika kita merombak menjadi manual gitu ya. Karena dia wajib ada, kalau nggak istirahat mesin nih ya. Dan di sini kita langsung melakukan lubang dulu ya untuk jalur apa namanya nanti kabelnya kita masukkan dari situ dan kita akan posisikan termostatnya ini di bawah ya. Terserah sih, saya juga sering taruh ini di belakang. Tergantunglah kita mau ngambil posisinya di mana. Yang penting nanti untuk termostatnya kita sesuaikan ya. Dimana kalau kita naruhnya itu dia di pintu bawah, maka untuk derajatnya kita harus sesuaikan. Dimana biasanya kalau saya pasang untuk yang 2 pintu yang bagian bawah ini, kita akan pasang dia di rank itu biasanya di antara -5 ya, -5 derajat sampai dia di 10 derajat. Nah, paling maksimal tuh di -5. Ada juga yang -2 derajat, tergantunglah adanya termostatnya. Yang jelas kita beli saja part yang untuk kulkas 2 pintu dan tata letaknya posisinya di bawah. Nah, untuk termostatnya ini fungsinya sangat fatal ya. Apabila kita tidak pasang ini, mesin tuh memang tetap akan istirahat. Istirahatnya itu dilakukan oleh timernya ya. Timer itu sendiri kan dia akan mengoper nanti ke defrost dalam waktu, kalau nggak salah sebagian itu ada yang 8 jam gitu ya. Nah, setiap 8 jam timer itu akan mengoper dia ke waktu defrost. Nah, begitu dia. Setiap 8 jam. Nanti defrost itu akan melewati apa namanya? Defrost, jalur defrost itu akan melewati ke heater ya. Di mana defrost itu akan membaca apakah ini memang tumpukan salju sudah banyak, maka dia akan menghidupkan heaternya atau pemanasnya. Ketika tidak dingin ataupun tidak tumpukan esnya itu tidak banyak, maka dia akan langsung terlepas. Karena cara kerja dari defrost itu sendiri, ketika dia dingin maka dia akan terhubung. Begitu. Jadi untuk termostatnya ini, dia tidak akan terpengaruh oleh defrost gitu ya. Dan ini langsung ke kompresornya. Jadi dia membaca suhu pada di bawah ataupun suhu ruangan pintu bawah ini. Ketika dia sudah menyampai dia 2 derajat atau 5 derajat tergantung kita setting ya, maka otomatis mesin ataupun kompresor harus istirahat tanpa menunggu dia sampai 8 jam ya. Maka hal ini sangat penting sekali. Dan kalau kita perhatikan memang di kulkas-kulkas yang normal-normal yang biasa itu pasti ada ini ya. Pasti ada termostatnya ini. Dan ini pun sebetulnya ada ya, karena dia sudah sistem digital dan menggunakan termis ya, dan tidak bisa difungsikan lagi karena sudah dirombak. Di mana tadi udah kita perlihatkan dia sudah menggunakan timer tadi. Gitu ya. Dan fungsi modul yang di belakang tuh hanyalah dipasang untuk lampunya saja. Nah, untuk saat ini dipasangnya begitu kira-kira. Dan ini kita udah pasang tadi skunnya ya, dan itu saya sembunyikan saja untuk apa namanya ini termostatnya ini. Kita setel di mana kira-kira kita mau setel ya. Kita kira-kira saya mau contohnya, saya mau ini nanti mesin istirahat di -5 atau -2 derajat. Nah, kita kan udah bisa tebak-tebak posisi knopnya itu. Maka tidak perlu sebetulnya di setting-setting lagi ya. Memang kalau seandainya pun perlu di setting, kita harus buka lagi ini gitu ya. Nah, seperti ini dia. Di sini tidak kelihatan ya defrostnya itu, dan ini langsung kita pasangkan saja ya. Kita tutup, taruh dia di dalam ya. Jadi tadi sebetulnya awal masalah kulkas ini adalah di bagian pennya ya. Bagian pennya selesai, sudah saya perbaiki dan saya cari-cari kok nggak ada defrostnya ini bang. Nah, itulah jadi terheran-heran tadi yang punya kulkas, bagaimana cara solusi terbaiknya, kita harus pasang ini.
dan ini sudah terpasang. Dan langsung ke belakang ya. Di sini kabelnya sudah kelihatan 2 biji nih. Ya, 2 biji kabelnya saya keluarkan tadi dari dalam, ini dia. Dan ini langsung saja kita akan sambungkan dia ke bagian kabel yang ke kompresor ya. Langsung ke bagian yang di kompresor itu kan ada 2 kabel. Salah satunya kita putus ya, dan satu lagi kita sambung ke kedua-duanya, ujung-ujungnya itu kita sambung. Begitu. Jadi kalau seandainya ini termostat ini kita kita matikan gitu ya. Dan biasanya kalau 2 pintu itu tidak bisa dimatikan. Kalau seumpamanya kayak 1 pintu kan bisa dimatikan dari termostatnya ya, maka dia akan terputus. Dan kompresor tuh aja yang akan mati, yang lainnya hidup ya. Seperti kipas ya, lampu dan yang lain-lain itu hidup ya. Kompresornya aja yang istirahat. Maka ini termostat, sekali lagi kita ingatkan, ini sangat penting. Begitu kira-kira ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu ini untuk proses sambung menyambung kabel. Oke, ini sudah terpasang rapi ya. Langsung saja kita akan lakukan pengetesan ya. Ini kita colokkan langsung ya. Jadi kita akan lihat hasilnya apakah kompresor langsung hidup. Ya, mari sama-sama kita lihat ya. Di sini kompresor langsung hidup ya. Ini saya dengar ya, mungkin di video nggak kedengaran ya. Nah, ini videonya nggak ada suaranya. Jadi di sini lampu semua hidup ya, normal semua ya. Kita coba rasakan apakah hembusan kipasnya juga bisa sampai ke bawah sini, dan dengan catatan itu kalau bisa pintu atas kita tutup dulu ya. Habis itu kita rasakan apakah ada angin keluar dari lubang-lubang untuk pintu bawah ini, seperti ini. Dan ini sudah oke ya, pekerjaan kita sudah selesai, maka kita akan langsung pulang. Jangan lupa di subscribe ya guys ya. Ini jalan pulang. Tadi berangkatnya pakai motor cantik, sekarang baliknya pakai bentor ya. Ini kita sudah sampai bengkel. Oke, sekian dulu, terima kasih.